Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 35, kelompok 4. Tugas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar topoksi. Isu kontemporer di lingkungan sekitar. Pertama, ada proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, ada hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Hasil brainstorm isu kontemporer di lingkungan sekitar. 1. Kurang maksimalnya proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kurang maksimalnya hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, pengelolaan kelas yang masih tidak maksimal. Penapisan menggunakan metode OSG. Jenis isu yang pertama, kurang maksimalnya proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, kurang maksimalnya hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, pengelolaan kelas yang masih tidak maksimal. Untuk isu yang pertama, urgensinya ada 4, yaitu mendesak, seriousness-nya yaitu poin 5 dan growth-nya 4, totalnya 13. Untuk poin kedua, urgensinya ada 5, seriousness-nya ada 5 dan growth-nya juga 5, sehingga totalnya 15. Untuk poin ketiga, urgensinya berpoin 4, seriousness-nya 4 dan growth-nya 4, dan sehingga jumlahnya 12. Dari 3 isu itu, yang paling menjadi perhatian yaitu adalah poin kedua, yaitu kurang maksimalnya hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Analisis menggunakan fishbone. Yang pertama ada proses, kedua ada people, ada system, dan ada surrounding. Proses pembelajaran yang tidak normal, kemudian tidak adanya penjelasan yang lebih lanjut, kemudian dari orangnya kurang motivasi, dan kemudian kemampuan SDM-nya, dan dari sistem hanya pemberian tugas, kemudian kesempatan tatap muka kurang. Dari lingkungannya, dukungan keluarga yang kurang dan keadaan lingkungan yang kurang kondusif, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya hasil belajar di masa COVID-19. Alternatif pemecahan menggunakan SWOT. Strength. Adanya SDM guru yang sudah berkompeten karena sudah bersertifikasi, kemudian memiliki fasilitas pendidikan yang lumayan lengkap. Weakness-nya proses pembelajaran yang kurang maksimal, motivasi siswa yang kurang untuk belajar, kurangnya kepedulian guru terhadap hasil belajar siswa, kurangnya kesempatan tatap muka. Untuk opportunity, melakukan pembelajaran yang menarik dan bermakna, kreativitas, pemberian tugas yang kontekstual sesuai dengan lingkungan. Kemudian untuk threat, minat belajar siswa yang menurun karena pengaruh penggunaan gawai, sosmed atau game online, dukungan keluarga yang kurang, kemudian kemampuan literasi siswa yang masih rendah. Tabel rekomendasi penyelesaian masalah. Akar masalah kurang motivasinya siswa, rekomendasi strateginya berupa selalu memberikan motivasi untuk semangat belajar di setiap pertemuan. Hasil yang diharapkan siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian ada pemberian tugas yang monoton. Rekomendasi strateginya memvariasikan pemberian tugas agar tidak terjadi pembiasaan atau kebosanan. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu siswa tidak merasa bosan dengan tugas yang diberikan. Kemudian ada masalah kurangnya penjelasan tentang materi. Rekomendasinya merincikan penjelasan melalui instruksi pelajaran. Jika tidak bisa tatap muka, melakukan penguatan dan penjelasan secara langsung jika ada kesempatan tatap muka. Harapannya hasil siswa memahami isi dari materi yang diberikan. Kemudian ada lagi permasalahan minat belajar yang menurun karena pengaruh penggunaan gawai. Rekomendasi strateginya menasihati agar membatasi penggunaan gawai, menjelaskan baik buruk dari penggunaan gawai yang berlebihan,
menyarankan penggunaan gawai untuk penunjang proses belajar. Hasil yang diharapkan, minat belajar siswa meningkat dan bisa menggunakan gawai dengan baik atau dengan bijak. Kemudian ada kemampuan literasi yang rendah. Rekomendasi strategi memberikan modul literasi pada setiap pertemuan. Kemudian hasil yang diharapkan agar kemampuan literasi siswa itu membaik. Kemudian ada pembelajaran yang kurang menarik dan bermakna. Rekomendasi strateginya, variasikan pembelajaran dengan hal-hal yang disukai siswa dan disesuaikan dengan lingkungannya agar terasa makna dari pembelajaran yang dilakukan. Kemudian hasil yang diharapkan, siswa menyukai proses pembelajaran dan senang untuk selalu belajar. Masalah terakhir yaitu kurangnya dukungan keluarga. Rekomendasi strateginya yang bisa dilakukan yaitu mengunjungi dan melakukan sosialisasi kepada keluarga yang bersangkutan dan siswa mengenai pentingnya belajar, meminta orang tua agar selalu mendukung kegiatan belajar siswa. Hasil yang diharapkan dukungan penuh dari keluarganya. Terima kasih. Demikian penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.